Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang saya masih bisa bertemu dengan kalian di kondisi yang masih sehat walafiat di saat pandemi seperti ini. Kita masih bersemangat untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari di pagi ini benar-benar menjadi ilmu yang berfaedah, yang bisa menjadi bekal kalian nanti setelah nanti lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan raise your hand. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mulai. Namun saya ingatkan untuk sebelum kita mulai, kewajiban kalian adalah presensi. Kewajiban kalian adalah presensi. Ya. Oke, silakan presensi dulu. Ya, sambil mengikuti perkuliahan. Letakkan laptop di meja, siapkan peralatan tulis, mari kita belajar. Hari ini kita akan memasuki materi yang sangat menarik ya, tentang, kalau sebelumnya saya terangkan tentang sejarah lahirnya sosiologi komunikasi, sekarang kita kembali lagi ke belakang lagi ya. Sebelum lahirnya sosiologi komunikasi, ya ini adalah lahirnya sosiologi. Wah, ini menarik ini ya. Karena di sini kita akan melihat banyak sejarah yang kemudian bisa kita jadikan referensi, bisa jadikan hikmah untuk kehidupan kita sekarang. Oke, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin review sebentar. Apa yang dimaksud dengan sosiologi? Ada yang tahu apa pengertian dari sosiologi? Raise your hand. Kevin? Kevin, tolong disebutkan pengertian dari sosiologi. Diam semua. Andri? Oh ya, Raffi silakan. Itu Pak, sedikit pengetahuan saya itu sosiologi itu ilmu sosial Pak, yang mempelajari interaksi antara masyarakat. Selain itu juga ada proses untuk pelestarian budaya lokal yang ada di sana atau mengubahnya Pak. Ya, ya benar, tapi mungkin kurang sempurna ya. Memang ilmu yang mempelajari tentang ilmu sosial ya, tapi ilmu sosial itu seperti apa sebenarnya? Atau ya nanti kita akan pelajari lebih detail ilmu sosial itu apa ya. Namun saya kembali lagi kayak pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan apa itu pengertian sosiologi. Banyak pakar yang sudah menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Namun kita ambil, kalau saya ya sudah saya sampaikan, yaitu kita menggunakan pengertian dari pakar kita sendiri. Dosen UGM ya, Profesor Selo Sumarja ya, yang menurut saya paling gampang dihafal itu ya. Mungkin ada yang masih ingat apa pengertian sosiologi? Rafis tadi sudah memberikan pancingan. Monggo Rizky. Ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk hubungan sosial. Kurang jelas Rizky, coba yang keras. Ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk hubungan sosial. Yes, itu yang saya inginkan. Yes, alhamdulillah masih ada yang mengingat. Ya, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, tentu struktur sosial ya. Terus kemudian adalah proses dan fungsi sosial, termasuk juga nanti adalah perubahan sosial atau dampak yang terjadi akibat proses yang dilakukan di sosiologi tadi. Ya,
Jadi ilmu sosiologi mempelajari 3 hal: struktur, fungsi, ya, di dalamnya juga ada proses dan dampak. Itu ada perubahan 3, ya, struktur, fungsi, dampak, ya. Oke, sudah dicatat itu, udah benar semua. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Yang tadi sudah disampaikan sama Andri tentang ilmu sosial, ya, karena ilmu sosial ini tentu juga ada sejarahnya. Ya, materinya sudah kelihatan di tempat kalian? Halo? Sudah, Pak. Kelihatan ya PowerPoint saya? Ya, sudah kelihatan. Oke, kita akan kembali ke belakang, ya. Mungkin ini agak panjang sehingga mungkin saya alokasikan sekitar 2 pertemuan hari ini dan nanti, ya, pertemuan berikutnya nanti kita masih belajar ini karena begitu banyak yang kita harus pahami tentang sosiologi yang dikatakan sama siapa tadi, sebagai ilmu sosial, ya, bagi Andri ya tadi yang menyampaikan. Oke. Ada beberapa sebelum Rizky, siapa tadi yang mengatakan ilmu sosial? Aris, Pak. Aris. Saya, Pak. Aris. Andri Danianto lah ya? Aris, Pak. Aris, Pak. Aris. Oh, Aris. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat sekarang. Tokoh di balik lahirnya sosiologi komunikasi, ya. Yang pertama adalah yang dinamakan yang bernama Auguste Comte, ya. Auguste Comte inilah yang menggunakan istilah sosiologi untuk pertama kali. Jadi kalau mungkin ditanyakan siapa orang yang mengenalkan istilah sosiologi, dialah yang bernama Auguste Comte, ya. Ini orang Prancis, ya, seorang ilmuwan Prancis, ya, namanya Auguste Comte. Mungkin saya nggak tahu cara bacanya yang benar karena ini pasti bahasa Prancis ini. Biasanya kalau bahasa Prancis kan disengau-sengaukan gitu, ya. Ya, lah kenapa kok dinamakan atau kenapa kok dianggap Auguste Comte yang mengatakan sosiologi yang pertama, ya? Karena memang istilah sebelumnya tidak ada, ya. Karena waktu itu tidak ada yang mengatakan adanya ilmu sosiologi, ya. Pada waktu itu yang terkenal adalah fisika sosial. Kenapa kok ada istilah fisika sosial? Ya, karena waktu itu para ilmuwan masih lebih asik mempelajari tentang sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, dirasa, yaitu ilmu alam, ilmu pasti, ya. Kalau sekarang apa namanya, IPA gitu ya. Ya, termasuk mungkin matematika, apa kalau sekarang namanya eksakta, ya, ada ilmu sosial. Maka kemudian di situ ilmunya adalah ilmu yang pasti, yaitu seperti ilmu fisika, ya, ilmu alam, ya. Sehingga ya semuanya ya tentu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan alam, ya, seperti kayak fisika, biologi, kimia, ya. Dan itu yang mungkin banyak dipelajari oleh para ilmuwan saat itu, termasuk astronomi, ya. Memang sesuatu yang kemudian banyak orang yang tertarik dengan alam sekitar, ya. Tapi kemudian sedikit orang yang tertarik dengan ilmu yang terkait manusia itu sendiri. Ya, waktu itu ya memang juga banyak manusia, banyak juga ilmu pengetahuan tentang manusia, tapi manusia secara fisik, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya ilmu kedokteran, ilmu anatomi, ya, ilmu obat-obatan, farmasi, ini masih memang termasuk kajian, termasuk ilmu alam, ya. Tapi yang dimaksudkan yang tadi itu, yang disampaikan sampai Aris tadi itu, ilmu sosial, ya. Ilmu sosial adalah ilmu yang terkait dengan manusia. Maka waktu itu memang istilahnya ya fisika, ya, fisika. Lah kemudian kalau memang terkait dengan manusia, maka kemudian fisika sosial. Ya, ini ilmu yang waktu itu dikenal sebagai fisika sosial. Tidak ada istilah sosiologi. Dan Auguste Comte lah yang kemudian menamakan bahwa ilmu yang mempelajari manusia itu secara
non fisik, ya, bukan secara fisik, yang kemudian dinamakan sebagai sosiologi. Ya, jadi memang Comte menginginkan bahwa ilmu sosiologi atau waktu itu dinamakan fisiososial tetap menggunakan kaidah-kaidah pengetahuan yang berdasarkan ilmu pasti, ilmu alam, ya, hard science, ya. Karena memang coba kalian misalnya amati misalnya ilmu tentang bahasa misalnya, ya, apakah bahasa bisa diukur? Ada satuannya enggak? Ya kan susah, ya. Terus kemudian juga ilmu ilmu seperti antropologi, ya, atau mungkin ilmu komunikasi, ya, ilmu komunikasi, ya, akan susah melihat bagaimana sih cara mengukurnya, ya, apalagi ya ini yang mungkin susahnya belajar sosial. Makanya kalau saya kadang-kadang misalnya debat dengan seseorang misalnya, saya mengatakan bahwa ilmu sosial ini tidak seperti ilmu pasti. Ilmu pasti itu bisa diramalkan, bisa bagaimana nanti terjadinya. Gimana Pak Yusuf maksudnya? Contoh misalnya batu, ya. Saya punya batu dengan berat misalnya 100 gram. Saya lempar ke atas tegak lurus 90 derajat dengan tenaga yang saya keluarkan sebesar misalnya berapa joule gitu, ya, misalnya nggak 100 joule, ya. Kemudian dari tangan saya, batu itu melepas dengan tangan saya dengan kecepatan misalnya 400 meter per detik. Saya bisa menghitung, ya, batu itu nanti, ya, akan berhenti berapa meter dari saya, ya. Kemudian berapa detik lagi kemudian batu itu nanti akan kembali ke tangan saya. Loh, kok bisa Pak Yusuf? Ya, karena memang sudah ada rumusnya, sudah ada hukumnya. Hukum apa namanya? Hukum apa dulu? Hukum gravitasi, ya. Nah, bahkan ada ilmunya, ada rumusnya, ya. F sama dengan MA atau macam-macam, ya. Saya ingat sekali saya punya guru dulu, guru fisika namanya Pak Santoso, ya. Setelah saya lulus, lama ya, puluhan tahun saya memberikan undangan ke beliau. Memberikan undangan untuk reuni, datang reuni. Saya diberi amanat sama teman-teman. Kok kembali lagi cerita itu lagi? Bahkan dia ngomong, dari peristiwa ini semua, saya bisa membuat 9 pertanyaan. Saya ingat sekali, saya membuat 9 soal dari hal yang di batu ini. Tadi saya cuma hanya ngomong 2, ya. Berapa lama bisa memperkirakan kembali ke tangan saya, kemudian dari jarak berapa, kemudian batu itu berhenti, titik 0, ya, 0 kecepatannya 0, ya. Dia malah bisa membuat 9 soal. Waduh, itu bisa. Tapi kalau manusia, ya, apakah bisa diperkirakan, ya? Misalkan kalau ada seorang seperti ini, apakah juga bisa nanti manusia itu begitu di tempat lain? Ini yang kemudian tidak bisa diperkirakan. Maka ilmu sosial memang ilmu yang tidak pasti. Apakah dengan begini Pak Yusuf kita nggak perlu belajar? Ya, tetap belajar. Karena bagaimanapun juga, ya, kita bisa melihat kecenderungan. Ya, nanti kita akan melihat film-film yang berkaitan dengan ilmu sosiologi. Dan itu ternyata, ya, memang kecenderungannya begitu, meskipun bisa saja, loh, saya tidak Pak seperti itu, aman saya tidak Pak, malah sebaliknya, ya bisa, ya. Namun kecenderungannya seperti itu. Ilmu sosiologi sampai sekarang hanya melihat kecenderungan, ya, melihat kecenderungan, ya. Contoh misalnya kalau kita belajar, ya, dan silakan kamu raise your hand, kenapa? Saya Gozi Pak, sama Dani ini. Oke. Itu buat absensinya punya saya error Pak. Gak bisa. Kamu pakai 1 gadget ya? Bukan, enggak, saya pakai 2 gadget. Jadi ini laptop kan cuma untuk jadi 1, tapi untuk absensi saya beda lagi Pak. Oh gitu, ya. Kamu dianggap 1 gadget. Oke, saya set lagi, ya.
Kenapa kamu di tempatnya Dani? Siapa ini? Iya Pak, ngerjain tugas bareng Pak. Oh gitu. Oke. Ya, silakan monggo presensi lagi. Ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi itu hanya menjadi kecenderungan. Ya, apa yang kita pelajari di sosial ini adalah kecenderungan. Ya, kan mengalami seperti itu. Memang manusia sifatnya adalah dinamis. Ya, kita terus mencari terus simptom-simptom gejala-gejala terus seperti itu. Sedangkan kalau alam tetap selesai mungkin ya. Misalnya batu akan dilempar mulai zaman Newton sampai mungkin zaman Pak No nanti kalau gitu ya tetap sama itu ya. Sedangkan manusia bisa berbeda. Ini yang menariknya ya. Kenapa kok saya tertarik dengan ilmu sosial ini, karena apa? Kita belajar terus. Ya, selalu harus banyak belajar, harus banyak membaca, harus banyak mengamati. Ya, ini yang menarik di ilmu sosiologi. Oke, kita lanjutkan. Sosiologi mempelajari struktur sosial dan perubahan sosial. Ya, oke. Demikian, Conte beranggapan bahwa dinamika sosial lebih penting daripada struktur sosial. Ini dimaklumi karena pada masa itu terjadi revolusi Prancis dan pencerahan. Oke, sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang struktur sosial. Ya, yang dimaksud dengan struktur sosial ini adalah, mungkin kita kembali ya ke zaman dulu ya, ketika manusia mungkin masih belum banyak ya, masih mungkin 1-2 dan kemudian hanya beberapa orang ya. Mereka kemudian berkelompok ya, karena memang manusia itu membutuhkan manusia lain, maka dinamakan sosial itu ya. Sosial itu berarti ya memang sekumpulan manusia, karena tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri. Ketika manusia berkumpul itu ya, kemudian mereka mungkin menamakan diri sebagai suku ya, suku, dan sampai sekarang masih ada ya. Di Papua masih ada suku, di Jambi kalau nggak salah masih ada suku ya. Artinya mereka tinggal hanya beberapa orang ya, mungkin ya ratusan atau berapa. Ya, terus kemudian mereka pindah ke satu tempat, pindah ke yang lain karena mereka tidak mereka hanya memanfaatkan dari alam ya, tidak mengolah alam. Jadi misalnya makan, mereka butuh umbi-umbian, mungkin butuh sagu ya. Nah, mereka akan datang ke hutan yang penuh umbi, penuh sagu ya. Mereka manfaatkan. Kalau kemudian sagunya sudah habis dekat-dekat situ, mereka akan pindah lagi ke tempat yang lain ya. Karena memang mereka kehidupannya cuma hanya untuk gampangannya untuk makan ya. Kalau kita nanti akan belajar lebih detail di piramida kebutuhan Maslow, nanti kita lihat bahwa kebutuhan manusia awalnya memang kebutuhan basic atau kebutuhan fisik yang pertama, ya ini adalah makan, seperti itu ya. Jadi mereka akan pindah. Oke, kita lihat ketika mereka bersosial seperti itu, maka untuk supaya berjalan fungsi sosial itu, maka mereka membentuk struktur ya. Mungkin awalnya sederhana, mereka mungkin menunjuk satu orang hanya sebagai pemimpin ya. Bagaimana cara memilihnya? Kalau saya baca, sebenarnya nyaris seperti, mohon maaf, seperti kayak hewan ya. Jadi hewan itu mereka juga bersosial ya, seperti kayak serigala, yaitu itu bersosial. Kemudian singa ya, itu juga bersosial. Harimau, macan itu juga bersosial. Mereka berkelompok dan mereka menunjuk istilahnya ketua kelompok. Nah, untuk menunjuk ketua kelompok ini kalau di hewan, ya ini adalah siapa yang paling kuat, dia yang akan jadi ketua kelompok ya. Maka di situ mungkin ada beberapa jantan yang ingin menjadi ketua kelompok ya. Itu yang kemudian nanti mereka akan bertempur, berperang, apa ya kata-katanya, bukan ya, mungkin berkelahi lah namanya, berkelahi sampai yang satu kalah ya. Nah, ketika yang satu kalah ya, dia punya dua pilihan ya. Mau jadi anggota ya, berarti di bawah pimpinan yang tadi itu, atau kemudian dia keluar ya, keluar dari kelompok itu tadi, mereka hidup secara mandiri atau kemudian membentuk kelompok lagi yang lain ya.
Saya dulu waktu SD sering baca buku-buku seperti itu ya, diceritakan. Tapi kalau kalian melihat film kayak misalnya film Lion King juga ada kasus seperti itu ya, di mana ada yang kemudian kalah terus kemudian mereka keluar dari kelompok. Manusia awalnya mungkin seperti itu ya. Jadi mereka nanti mungkin harus berkelahi siapa yang paling kuat, dia kemudian jadi ketua kelompok. Kenapa kok dibutuhkan orang yang paling kuat? Ya, karena waktu itu memang semuanya berkaitan dengan fisik ya. Contoh misalnya berburu ya. Berburu tentu ada tantangannya ya. Tentu memang kita inginnya misalnya berburu binatang herbivora ya, tapi herbivora ini juga jadi mangsa dari karnivora, sehingga ketika kita berburu mungkin akan bertemu dengan hewan karnivora yang lain. Nah ini butuh yang kuat ya, karena melawan misalnya melawan singa, melawan macan, melawan melawan beruang ya, ini butuh orang yang kuat, tidak hanya sekedar kuat tetapi berani ya, terus kemudian siap untuk mengorbankan diri. Nah, maka disitulah mulai adanya struktur sosial. Dan ketika semakin berkembang, tentu struktur sosial ini juga semakin banyak. Tidak hanya mungkin cuma cukup ketua, mungkin dibantu wakil ketua. Ya mungkin ada sekretaris atau apa. Nah inilah kemudian timbul namanya struktur sosial. Kalau kita lihat sekarang misalnya, di lingkungan kita, semuanya pasti ada struktur sosial. Mulai dari terkecil aja lah, struktur sosial paling kecil. Apa struktur sosial yang paling kecil? Ada yang tahu? Dan apa yang tadi bareng sama Dani kuliahnya tadi? Apa struktur sosial yang paling kecil yang kalian tahu? Halo? Halo semuanya? Halo? Apa struktur? Ferry? Mama nggak dengar suaranya Ferry nih. Fer, struktur sosial yang paling kecil yang kamu ketahui apa, Fer? Halo. Iya, Fer. Suaramu kurang keras. Apa struktur sosial yang paling kecil menurutmu? Yang kamu ketahui? Ya, antar RT itu, Pak. Nah, RT, ya betul. Ya, itu termasuk struktur sosial yang paling kecil. Tapi sebenarnya ada yang lebih kecil lagi. Ya, ya, Fer. Betul. Keluarga, Ya. Pak. Ya, betul sekali. Ya, dan itu jawabannya yang saya inginkan. Ya, jadi ada yang lebih kecil daripada RT, yaitu struktur sosial yang paling kecil adalah keluarga. Ya, jadi kalau kita lihat ada struktur sosial yang kecil, dan situ sudah ada strukturnya, meskipun anggotanya mungkin kayak di rumah saya, anggotanya cuma 4 orang, saya, istri, anak saya pertama, anak yang kedua. Ya, bahkan sekarang normalnya saya cuma ada 2 orang, saya cuma istri. Anak saya kuliah di Tangerang, anak yang kedua saya kuliah di sekolah di Ngawi, ya cuma berdua ya. Kebetulan karena pandemi ini, yang pertama sekolah di rumah ya, sedangkan anak yang kedua masih sekolah ya. Jadi 3 orang, normalnya 4 ya. Di sini kita lihat juga ada strukturnya. Saya sebagai kepala keluarga, ada istri yang berperan sebagai ibu ya, mungkin sebagai istri ya, kemudian ada anak saya yang berperan anak. Ini sudah memiliki struktur ya, struktur kedudukannya ya. Saya paling atas, istri dibantu sama istri, di bawah saya anak ya. Mungkin di keluarga kalian, di rumah kalian mungkin susunannya mungkin bisa lebih lebih kompleks ya, karena mungkin di situ tinggal mungkin dulu ya, mungkin tinggal misalnya ada kakek nenek ya, atau mungkin tinggal paman, tinggal bibi ya, bahkan mungkin tinggal keponakan di situ ya, dan mungkin ada juga tinggal sepupu kayak gitu ya. Contoh Ferdian Widya, dengar suara saya? Halo Ferdian? Enggak kedengaran suara saya. Kemal, dengar suara saya Kemal? Iya, dengar, Pak. Di rumahmu bagaimana struktur keluargamu? Ada siapa aja di rumah? Di rumah isi
Isi 5 Pak. Saya, bapak saya, itu adik saya 2. Ya, berarti masih keluarga inti ya. Ya, Mungkin oke. ada yang mungkin ada tambahan lagi, tidak hanya keluarga inti, mungkin ada tambahan dari kakek, nenek, paman, bibi gitu. Mungkin ada yang mau ngomong? Kevin? 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 Di keluargamu bagaimana strukturnya? Saya tak, Pak. Ya, Berempat, Pak. oh berempat Saya ya, masih sama keluarga sama inti adik, ya? Pak. Oh gitu, masih keluarga inti berarti? Iya. Ya. Ada yang mungkin keluarga intinya ditambah dengan keluarga yang lain? Kalau Rizky bagaimana ketua kelas? Jadi keluarga inti, Pak. Keluarga inti. Ya, kalau di rumah adik saya itu dulu ya ada ibu saya, ada bapak saya, terus ada keluarga adik ya, adik, suaminya sama 2 anaknya. Ya sekarang bapak sudah meninggal, berarti keluarga adik 4 orang ditambah ibu 5 orang ya. Tapi bisa jadi mungkin berbeda antara satu rumah dengan yang rumah. Ini adalah struktur yang paling kecil ya. Oke, kita kembali. Ya, jadi awalnya memang mempelajari yang namanya struktur sosial ya. Di keluarga itu yang paling kecil, di atasnya itu mungkin ada tadi itu ya. Kalau zaman dulu mungkin suku ya, nah, sekarang mungkin kampung ya. Kalau di modern di perkotaan mungkin RT yang tadi sudah disebut ya. Di situ ada susunannya ketua RT, wakil ketua RT, sekretaris, bendara, kemudian ketua seksi dan macam-macam ya. Seperti itu. Mungkin kalau di desa juga mungkin ada seperti itu. Ya. Ada RT juga, RT RW, kemudian bahkan di desa itu ada dusun ya. Kalau nggak salah paling kecil memang RT, kemudian ada RW, kemudian ada dusun, kemudian ada desa ya. Jadi satu desa terdiri beberapa dusun, di satu dusun terdiri beberapa RW kemudian RT ya. Jadi dusun ini yang tidak ada di kota ya, kepala dusun kadus ya, kemudian ada kepala desa kades ya. Ini kalau susunan di desa yang kepala desanya digaji oleh desa itu, yang diberi dari tanah bengkok ya istilahnya, atau tanah jatah ya. Jadi ketika dia jadi lurah, ada tanah yang seakan-akan miliknya dia, terserah mau diapakan ya, yang jelas tidak boleh dijual. Mau diolah sendiri boleh, mau disewakan boleh, hasilnya tadi itu PN. PN untuk ya itu tadi sebagai gaji, karena masyarakat tidak bisa memberi gaji, gajinya adalah dari tanah bengkok itu yang silakan mau dimanfaatkan apa ya. Terus kalau kemudian akhirnya berkembang menjadi kota ya, beberapa desa ini kemudian jadi kelurahan ya, kemudian dipimpin oleh lurah, dan lurah ini tidak seperti desa yang dibayar oleh rakyat desa tadi itu. Kalau lurah dibayar oleh negara ya lewat gaji sebagai PNS, maka di sini lurah yang mengangkat bukan rakyat, tapi lurah yang mengangkat atau yang memilih adalah di atasnya, misalnya mungkin bupati atau wali kota, dan sewaktu-waktu bisa dipundah ya. Beda dengan kepala desa. Kepala desa yang milih adalah rakyat di situ lewat pemilihan kepala desa ya. Terus kemudian masa periodenya sekitar 8 tahun ya. Dan asli orang situ. Dan nggak mungkin dia dipindah, misalnya setengah jabatan 4 tahun dipindah ke desa lain, nggak bisa ya. Beda dengan Pak Lurah tadi. Pak Lurah tidak harus 4 tahun, nggak harus, mungkin 1 tahun udah dipindah lagi ya, tergantung mungkin ada mutasi dan macam-macam ya. Maka istilah lurah itu hanya di kota, untuk di desa namanya kades ya. Jadi jangan dibalik ya. Saya dulu ingat ada kisah Unyil ya, cerita Unyil, kemudian ada siapa atau warganya manggil Pak Lurah gitu. Dia bilang, "Lu, saya bukan Pak Lurah, saya Pak Kades." Kalau Pak Lurah dibayar oleh negara, sedangkan Pak Kades ya bayari rakyat itu. Oke. Kemudian
ada namanya sosial, ya, sosial dinamika sosial atau perubahan sosial. Perubahan sosial itu terjadi karena struktur sosial tadi itu melakukan peran, melakukan fungsi, ya, berproses, ya. Misalnya contoh tadi, ya, yang paling kecil tadi, struktur sosial paling kecil adalah keluarga, ya. Di situ ada peran, ya, kepala keluarga misalnya, perannya adalah mencari nafkah, ya, untuk bisa menghidupi seluruh keluarga, ya. Nah, ini mereka sudah berperan. Terus kemudian ada ibu atau istri. Ini adalah pertama mungkin membantu tugas dari suami, ya, mungkin menambah penghasilan untuk menambah penghasilan buat suami untuk membantu keuangan keluarga, ya, misalnya ikut bisnis suaminya, ya, atau mungkin ada fungsi yang lain adalah untuk membantu jalannya rumah, ya, misalnya tetap bersih dan kemudian membuat makanan atau mungkin mencuci dan macam-macam. Ada anak yang mungkin masih sekolah, ya, tapi nanti kalau anak misalnya berkeluarga, mungkin dia juga harus membantu keuangan rumah itu. Jadi ini adalah fungsinya jalan, ya. Ketika fungsi itu jalan, bisa jadi karena tadi saya bilang manusia itu selalu dinamis. Ini mungkin akan bergesek, ya, bergesek atau kemudian fungsi-fungsi ini karena sesuatu hal nanti kita akan belajar, ya, itu ternyata mengakibatkan mengakibatkan situasi yang berbeda, ya, itu yang dinamakan dinamika sosial. Contoh misalnya, ya, contoh misalnya yang sepele aja, ya, bukan sepele, ya, tapi anggap saja contoh tadi, kembali masalah keluarga tadi misalnya, kan tadi ada peran dari ayah misalnya, mohon maaf misal ayah ini karena pandemi seperti sekarang ini misal ya, di PHK misalnya, ya, di mana normalnya sang suami, sang ayah ini punya penghasilan, tiba-tiba nggak ada penghasilan, ya, apa yang terjadi, ya, mungkin akan terjadi perubahan sosial di dalamnya, yang normalnya mungkin harus makan enak, mungkin ada ayamnya, ada telurnya, mungkin dikurangi cuma hanya tempe dan tahu, mohon maaf ya mungkin. Terus kemudian yang bisa sekolah mungkin tiba-tiba mulai kesulitan sekolah gitu, ya. Ini sudah dirasakan misalnya oleh keluarga itu. Ini contoh adalah perubahan sosial, ya. Jadi kalau saya memberikan contoh sepele tadi itu, keluarga itu bisa dianggap sebagai struktur sosial, di situ ada fungsi sosial, kemudian ada terjadi perubahan sosial, ya. Atau bahkan misalnya kalau misalnya tadi itu cuma masalah sang ayah tadi itu kena PHK, ya, mungkin dia akan nyari kerjaan lagi, bisa lagi. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya ayah tadi itu misalnya sampai kemudian kena pandemi terus kemudian meninggal, ya, nah ini juga terjadi perubahan sosial di dalamnya ini, ya. Ini pasti nanti juga mungkin, ya, strukturnya itu mungkin juga berubah, ya, di mana mungkin istri tadi itu mungkin akan merangkap fungsi sebagai kepala keluarga, ya, untuk mencari kebutuhan keluarga, atau juga mungkin sebagai ayah untuk melindungi dan mungkin termasuk mengurus-ngurus keperluan selama ini, ya, untuk masalah urus-ngurus itu mungkin suami atau bapak, sekarang mungkin dia, ya, atau mungkin ada peran lagi dari anak pertama laki kebetulan, ya, atau mungkin anak pertama siapapun itu mungkin akan mengambil peran sebagian dari ayahnya. Contoh misalnya masalah sosial aja lah, misalnya kenduri, ya, kenduri normalnya ayah yang akan berangkat untuk mewakili keluarga itu atas undangan tetangga, tapi ketika sang ayah sudah tidak ada, mungkin anak yang pertama, ya, yang laki, ya, akan mungkin mewakili keluarga itu untuk datang di kenduri. Ini contoh perubahan, termasuk misalnya juga ada kerja bakti. Dulu mungkin anak nggak ikut, ya, sekarang ayah nggak ada, ya, terpaksa anak yang akan diminta sama ibu, kamu kerja bakti di sana, nggak mungkin saya sebagai ibu, sebagai wanita yang kerja bakti. Ini contohnya perubahan sosial. Lah, maka dikatakan Conte, mengatakan Comte bahwa dinamika sosial itu lebih penting daripada struktur sosial, karena memang waktu itu ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa yang dinamakan sebagai Revolusi Prancis, ya. Nanti kita akan sering bertemu dengan kisah ini, yaitu Revolusi Prancis. Kemarin aja sudah saya singgung, di mana di Revolusi Prancis itu terjadi pemberontakan, ya, gampangannya, ya. Rakyat tidak mau lagi
dipimpin atau dimanfaatkan ya, dijajah oleh para bangsawan ya, sehingga kemudian pada waktu itu rakyat justru malah kemudian membunuh para bangsawan ya, sehingga kemudian ada istilah namanya revolusi ya, karena kalau revolusi berarti perubahan secara mendadak ya, bukan cara gradual pelan-pelan tapi langsung berubah ya, dimana kemudian dulu Prancis bentuknya adalah kerajaan, sejak itu kemudian Prancis tidak kerajaan lagi ya. Sampai sekarang apa namanya, negara ya. Nah, kalau Inggris masih mungkin kerajaan, tapi Prancis sudah bukan kerajaan gara-gara revolusi Prancis ya. Kemudian juga ada pencerahan ya, Renaissance ya, masa Renaissance itu karena waktu itu daerah-daerah masih dikuasai oleh para bangsawan-bangsawan, warlord ya, yang mereka merasa bahwa tanahnya itu tanahnya dia, rakyat yang di situ gampangannya menyewa, maka perlu harus membayar upeti, membayar pajak ya. Nah ini struktur itu nggak disukai dan kemudian terjadi perubahan ya. Menurut Comte ada tingkatan intelektual yang harus dilalui oleh masyarakat ya, IP dan individu dan pemikiran masyarakat dan dunia, yaitu tahap teologis, metafisika dan positivistik. Nah ini kita akan mempelajari ya, apa itu tahap teologis, metafisika dan positivistik. Makanya karena kajian sosiologi ini supaya kita tahu bagaimana sih secara apa ya, kita mempelajari sosiologi komunikasi melihat dasarnya ya, seperti bangunan ya, nggak bisa tiba-tiba kita bangun sampai atap, tapi kita harus bangun dasar ya. Dasar ini harus kuat, baru dibangun di atasnya. Atasnya kuat, baru dibangun di atasnya lagi. Nggak mungkin langsung itu. Maka saya kembali lagi sedikit mundur ke belakang tentang sosiologi, mundur lagi sekarang sosiologi. Dan kita mungkin karena ini agak cukup panjang ya, mungkin dua pertemuan yang saya rencanakan. Apa itu tahap teologis? Menurut Comte ya, teologis itu teologi membagi beberapa era, beberapa masa ya. Tahap pertama, masa pertama menurut Comte adalah sebelum tahun 1300 Masehi ya. Sebelum era 1300 Masehi ini berarti sudah masa apa namanya? Sudah masa apa ya? Sudah ada kerajaan sebenarnya, sudah ada kehidupan yang sudah relatif, sudah ada peradaban ya. Di masa ini ya, tokoh agama, wahyu, keteladanan menjadi dasar segala hal ya, termasuk dunia sosial dan alam fisika adalah ciptaan Tuhan ya. Di era ini adalah era masa apa ya, kalau kita belajar itu adalah masa kekristenan yang paling kuat, paling jaya ya, 1300 ini ya. Jadi saat mulai kerajaan Romawi mulai surut ya, mulai surut dan kekuatan agama yang menjadi kuat ya. Nanti yang paling puncak itu adalah saat perang salib di situ ya. 1300 di sini yang menjadi tokoh ya, adalah menjadi sentral adalah para pemuka agama ya. Maka semuanya di sini segala hal adalah semuanya berdasarkan agama ya. Termasuk juga semua apa ya, semua hal yang berkaitan dengan alam itu adalah dicari ke kitab ya, dicari ke kitab. Misalnya contoh, ketika waktu itu agama mengatakan bahwa tata surya, galaksi tata surya ya, itu yang menjadi inti itu adalah bumi ya. Semuanya berputar mengelilingi bumi. Nah, itu sudah ditetapkan oleh agama, ya, tokoh agama, misalnya Paus itu mengatakan bahwa adalah itu, ya, sehingga semuanya ya harus manut, ya, karena berdasarkan tadi itu, ya, berdasarkan agama, ya, sehingga semua benar salah yang menentukan adalah tadi itu tokoh agama berdasarkan kepercayaan mereka, ya. Kemudian, ya, setelah tahun 1300 sampai 1800, yaitu sejak mulai perang salib sebenarnya, setelah perang salib selesai, ya, itu mulai kemudian timbul namanya masa Renaissance, ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai tahap metafisika. Di sini berbeda dengan masa teologis yang tadi itu semuanya mendasarkan pada agama, ya, sehingga yang menjadi
penguasa gampangnya adalah pemuka agama, maka di tahap metafisikal ini adalah kekuatan yang menjadi dasar bagi segala sesuatu bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak, ya. Jadi kalau tadi itu jelas semua memang berdasarkan agama, maka di sini yang tadi bahwa agama tadi adalah yang istilahnya yang puncak, ya, segalanya. Jadi sekarang kemudian di masa itu, ya, khususnya di Eropa, ya, ketuhanan mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan, ya. Kalau tadi itu Tuhan itu segala-galanya, kita hidup untuk Tuhan waktu itu, terus di sini mulai penurunan, ya, mulai penurunan. Apalagi kemudian ditemukan banyak temuan-temuan yang ternyata berbeda dengan apa yang sudah disampaikan atau ditetapkan oleh agama. Misalnya contoh Galileo Galilei menemukan bahwa ternyata yang menjadi inti dari tata surya itu bukan bumi, tapi matahari. Ketika hal itu disampaikan, ya, para gereja perang karena melanggar apa yang sudah ditetapkan, sehingga sampai kemudian si Galileo adalah dihukum, ya. Supaya gampangannya tetap benar, tapi ya gimana lagi, ternyata memang yang menjadi inti itu bukan bumi, ya, kemudian matahari, sehingga buktinya makin lama makin banyak, akhirnya nggak bisa terbantahkan. Memang akhirnya yang menjadi inti adalah misalnya matahari di sisi itu, sehingga kemudian orang-orang mulai mempertanyakan, ya, tentang tadi itu, apa yang sudah ditetapkan oleh para pemuka agama, benar nggak? Kenyataannya kok gak sesuai. Katamu kok tata surya mengelilingi bumi, kenyataannya adalah bumi itu adalah mengelilingi matahari, ya. Jadi mengalami degradasi dan menjadi sesuatu yang abstrak, ya, kekuatan-kekuatannya kekuatan yang abstrak, ya. Kemudian tahap positivistik ini ada kata positivis, ya. Ini berasal dari kata positif, ya. Positif ini artinya yang sifatnya adalah yang nyata, yang terlihat, ya. Mulai 1800, ya, sejak ilmu pengetahuan sudah mulai muncul, Renaissance, ya. Biasanya ini adalah saat mulai runtuhnya kekuasaan Islam di Eropa, ya. Jadi ketika tahap kegelapan, yaitu 1300, ya, masa kegelapan, ini nggak ada pengetahuan, ya, pengetahuan yang justru runtuh, ya, karena semuanya harus berdasarkan agama. Waktu itu sebenarnya pengetahuan modern, ya, sudah ada, yaitu zaman Yunani Romawi, tapi ketika mulai ada agama, ya, masa itu justru kemudian mengalami kemunduran, ya. Kemudian ada namanya masa pencerahan di Renaissance ini, 1300 sampai 1400. Ini adalah saat Islam jaya, ya, para banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menciptakan temuan-temuan. Justru di Eropa waktu itu mulai penurunan lah. Baru kemudian justru masa positif ini justru Islam di situ turun, tapi Eropa mulai dengan pengetahuan dari ilmuwan-ilmuwan Islam, ya, di zaman Abbasiyah, terus kemudian di zaman Eropa itu di Spanyol. Nah, ini kemudian sains menjadi maju, ya. Mereka kemudian justru malah mulai meninggalkan sifat-sifatnya yang sifat abstrak kayak ketuhanan, ya. Mereka percaya terhadap sains, ya. Mereka hanya percaya apa yang bisa lihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dirasakan, positif, ya, yang nyata, yang pasti, ya. Kemudian akhirnya timbul namanya sekularisme ilmu pengetahuan, ya. Dia melihat bahwa agama, ya, agama, pengetahuan yang pengetahuan, ya, karena mereka melihat bahwa dulu pengetahuan yang didasarkan agama ternyata salah, ya. Mungkin setelah itu mereka mungkin trauma, akhirnya dipisahkan, ya. Seakan-akan kalau di gereja atau mungkin di tempat ibadah, ya, beribadah, tapi kemudian di luar itu, ya, adalah ilmu pengetahuan, ya. Maka mereka di masa ini adalah memisahkan apa yang terjadi pada manusia dengan unsur sang pencipta, ya. Nah, ini yang mungkin sampai sekarang, yaitu yang dinamakan sebagai era positivistik, ya. Contoh teori tentang dunia. Menurut Comte, kekacauan yang terjadi di dunia disebabkan oleh tahapan sebelumnya.
Ya, pergolakan masyarakat berakhir apabila kehidupan masyarakat secara total diatur oleh positivisme. Ya, jadi menurut Comte, struktur sosial yang tadi itu kacau ya, nanti akan menjadi tertib, menjadi jalan kalau semuanya sudah berdasarkan positifis, ya, artinya sudah berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan, ya, artinya sudah secara nyata. Ya. Nah, oke. Ini itu ilmuwan yang pertama, ilmuwan yang melahirkan sebuah ilmu baru yang dinamakan sebagai sosiologi. Yang dulu waktu itu masih belum jelas, yang cuma hanya dikatakan sebagai fisika sosial. Karena waktu itu ya memang ilmu itu adalah berkaitan dengan ilmu pasti, ilmu alam, yaitu fisika. Maka ketika mempelajari tentang manusia tetapi bukan secara fisik, ilmunya dinamakan fisika sosial, ya masih remang-remang gitu, dan belum dikaji secara benar-benar sesuai pengetahuan. Maka kemudian Comte yang kemudian meletakkan dasar ilmu sosiologi, ya. Dia tidak mau nama istilah fisika sosial, dia menamakan ilmu sosiologi, dan semua kajian, semua struktur tentang pengkajian ilmu sosiologi ini tetap menggunakan kajian seperti ilmu pasti. Dia kepinginnya seperti itu, ya. Jadi ya seperti waktu saya misalnya dulu waktu S1 ya, misalnya ilmu sosiologi ya, ketika mempelajari nanti harus ada karya ilmiah berdasarkan teori, sama seperti seperti kayak di ilmu alam, ada perumusan masalah, kemudian ada nanti penjelasan masalah itu dengan teori yang sudah ada berdasarkan kayak gitu. Jadi kepinginnya adalah semuanya tetap, meskipun ilmu sosial yang tidak berwujud, manusia kan secara sosial kan tidak berwujud, tetap nanti adalah berusaha bisa diramalkan, diperkirakan, ya tentu tadi itu berdasarkan kecenderungannya, ya. Oke, kemudian ada lagi pakar lagi yang lain, ya lebih muda ya, setelah Comte kemudian ada lagi masa yang ada seorang ilmu namanya Emile Durkheim. Ya. Emile Durkheim ini pemikirannya terkenal yang berhubungan dengan fakta sosial dan agama. Ya. Menurut dia, tugas sosiologi ini adalah mempelajari fenomena penting dalam kehidupan manusia, yaitu fakta-fakta sosial. Jadi sosiologi ini adalah mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia, tapi yang sifatnya sosial, ya, yang fakta-fakta sosial. Contoh misalnya, di mana kalau misalnya masyarakat di situ kekurangan makan, apa yang terjadi, ya, fakta apa. Kalau kemudian tidak adanya pemimpin, itu bagaimana yang terjadi. Jadi yang berkaitan dengan fakta-fakta yang bisa dilihat dengan mata, tetapi yang masih berkaitan dengan manusia, ya. Contoh aja seperti sekarang ini, ya. Maka saya senang sekali sebenarnya ketika saya mengajar semester ini atau semester kemarin, ya. Karena contoh-contoh yang disampaikan ini kalian bisa rasakan. Beda ketika sebelumnya, ya. Ceritanya pasti kisah-kisahnya kisah yang dulu, dan mungkin kalian tidak merasakan sekarang, tidak bisa membandingkan atau tidak bisa dilihat oleh kalian. Misalnya waktu itu saya cerita tentang kasus reformasi, ya, masa reformasi tahun 98. Kalian mungkin tidak mengalami, tapi sekarang ini masa apa yang kita namakan? Masa pandemi, ya. Ya, masa pandemi. Ya, ini kalian bisa rasakan, ya. Contoh fakta-fakta sosial yang sekarang terjadi. Ya, contoh ya satu, ya. Memang nggak bisa terlihat di mana ya bentuknya, tapi kalau kemudian kita amatin memang ada, ya. Tentu ngamatinya harus benar-benar, ya. Contoh misalnya dengan adanya pandemi seperti ini, ya, pandemi seperti ini terjadi kelesuan ekonomi, ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah senang mendengar kabar bahwa pemerintah akan mengizinkan kembali dibanding yang tahun lalu tidak, ya, yaitu adanya mudik, ya. Saya senang karena saya ingat tahun kemarin, ya, tahun 2020, kalian mungkin masih ingat, ya, pemerintah melarang mudik, ya. Bahkan mungkin kalian ingat bahwa saat-saat hari raya, ya, di tempat saya misalnya, mungkin itu adalah setelah orang sholat hari raya, bahkan mungkin ada yang tidak sholat hari raya, ya, tapi saya tetap sholat hari raya, ya.
meskipun berjarak ya. Setelah itu ya orang-orang yang normalnya apa ya istilahnya itu unjung-unjung nggak ada ya, nggak ada ya, di rumah semua. Ada sih di dalam jajan macam-macam tapi dimakan sendiri. Tetangga dekat itu nggak ada yang datang ya, nggak ada datang. Ini adalah fakta sosial, ini yang bisa kita lihat ya, kita lihat fakta sosial ini, perilaku manusia sebenarnya ya. Mungkin ada lagi yang mau cerita ya, fakta-fakta sosial terkait kemarin. Saya mau cerita ya, kalau di tempat saya para tetangga itu ya nggak ada yang mau unjung-unjung ya, nggak ada yang mau unjung-unjung. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah saya tinggal di perumahan ya, saya tinggal mulai perumahan mulai tahun 2001, di mana orang yang tinggal namanya di perumahan itu bukan orang asli ya, beda dengan orang kampung yang mungkin asli lahir di situ dan besar di situ. Orang kampung ya seperti saya baru tinggal di sini kampung umur 31 ya, dan orang-orang rata-rata juga itu berumur 30-an ya, berarti selama itu hidupnya bukan di sini. Sehingga ketika ada masa seperti liburan seperti itu, mereka akan berkumpul dengan keluarganya, atau bahasa lainnya mudik ya, sehingga nyaris ya kampung itu kosong. Kosong ya, ya kecuali mungkin aslinya bukan sini, hanya nggak ada yang di sini untuk perumahan baru ya, Surabaya gitu ya, atau mungkin Sidoarjo ya, ya itu tetap kosong tapi nggak full ya. Jadi malam kembali lagi, besok pagi kemana, kayak saya, orang tua saya, ibu saya masih di Beratang di Surabaya, jadi saya ujung-ujungnya ke Beratang ya. Saya di situ beberapa hari itu ya, 1-2 hari di Surabaya. Setelah itu saya unjung-unjung ke Pare ya, tempat kelahiran atau kampung kelahiran istri saya. Tapi kalau misalnya suami istri Surabaya ya nggak kemana-mana lah. Normalnya kampung itu ya cuma hanya beberapa keluarga yang memang aslinya mungkin orang Surabaya yang masih ada. Tapi kira-kira 90% itu orang kampung, jadi kosong. Ya saya, terus mungkin ada beberapa, kalau di RT saya ada beberapa orang ya, tapi memang nggak ada yang benar-benar muri asli Surabaya dua-duanya ya. Ya kayak saya lah, saya Surabaya tapi istri masih, jadi ya saya memang masih beberapa hari di perumahan itu, tapi kemudian berikutnya ya nggak ada juga, kosong ya. Maka di situ tugas berat bagi satpam ya. Lah tahun kemarin orang-orang nggak kemana-mana karena dilarang mudik, penuh itu semuanya, mobil-mobilnya normalnya hilang, kampung itu gelap, sampai kemudian daun-daun depan rumah sampai dalam rumah itu nggak ada yang nyapu, ya normal. Tapi lucunya ya nggak ada unjung-unjung juga. Ini contoh fakta sosial kemarin ya. Maka kemarin beberapa hari yang lalu saya senang pemerintah apa namanya mengizinkan untuk mudik. Tapi beberapa hari kemudian pemerintah kembali melarang. Ya, nah ini contoh ya. Ketika waktu itu pemerintah mengizinkan, saya dengar dari pacar ya, perusahaan transportasi senang ya, kayak bis-bis itu yang setahun terakhir ini, apalagi pas dulu yang itu awal-awal pandemi itu benar-benar terpukul ya, karena memang masa panen itu ya masa saat Idul Fitri, kalau dilarang, ya banyak itu ya dirumahkan ya, para sopirnya itu diliburkan ya, nggak ada kerjaan, bisnya juga nganggur ya, seperti itu. Nah ini ketika ada kabar boleh, perusahaan transportasi senang, tapi kemudian dilarang. Nah ini mereka mikir lagi tuh, wah ini ada fakta sosial, ada perubahan sosial yang terjadi, yang dimana keluarga yang mungkin bisa dapat duit kemudian nggak dapat duit. Sehingga yang saya baca itu mereka para perusahaan transportasi menanyakan ke pemerintah, kalau kemudian dilarang ya, ya itu apa ada apa yang namanya insentif ya, atau apa yang membantu mereka gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin kalian mau sedikit cerita bagaimana situasinya kemarin saat hari raya di tahun kemarin. Ada yang mungkin mau cerita, apakah situasinya mungkin sama dengan saya atau mungkin ada yang beda? Rizky, kamu unjung-unjung atau bagaimana? Tetap di rumah atau bagaimana?
Di rumah Pak, kan di rumah saya sama kayak Pak Yusuf kan rumah saya, jadi nggak boleh ke mana-mana. Nggak mudik kamu? Enggak Pak, di rumah sholat di Mudikmu masjid Al biasanya kemana kamu? Kalau mudik kemana Rizky? Trenggalek. Trenggalek. Itu siapa Trenggalek? Bapak atau ibu? Mama. Kalau bapak? Kalau bapak asli mana? Kalau bapak di Jogja Pak. Oh gitu. Tapi nggak ke Jogja ya normalnya, cuma ke Trenggalek aja. Atau ya sekali-sekali ke Jogja gitu? Karena di Jogja saudara saya di Malaysia. Oh begitu. Sudah nggak ada lagi ya di sana. Kalau kamu Dan, kemarin bagaimana ceritamu di hari raya tahun kemarin? Di rumah aja, Pak. Terus di rumah ngapain? Ngabiskan kue? Itu, Pak. Mama masak bakso kalau setiap hari raya itu. Terus? Habisin bakso, Pak. Ini rencananya hari raya ini buat bakso juga nggak? Kurang tahu saya, Pak. Kalau Ya, kalau masih bikin, aku tak datang ke rumahmu Dan. Lah yang luar kota ini bagaimana ceritanya? Ini kan kita yang di Surabaya, Rizky, Dani. Kalau yang di luar kota ini kayak Edwin, ceritamu bagaimana Lebaran kemarin? Kan di Madiun kalau nggak salah Edwin. Loh Edwin, dengar suara saya? Ini tumben ini, gak ada temannya ini. Siapa Theo ini? Kemarin nggak masuk di perkuliah apa itu ya? Tumben. Siapa yang mungkin yang rumahnya di luar Surabaya? Yang saya tahu Edwin ini Madiun. Siapa lagi ya? Saya ingat ya. Siapa lagi? Siapa yang rumahnya di luar Surabaya? Apa ya di sini saya nggak ingat. Cuma Edwin. Siapa yang rumahnya di luar Surabaya? Martin Sidoarjo. Olivia, rumahmu di mana Olivia? Surabaya juga ya. Ini kok diam semua ini join dok terus ditinggal. Tinggal tidur. Kok saya ajak ngobrol kok nggak nyambung sama sekali nih. Andri, kamu ngomong apa? Mau ngomong apa? Kok mic-nya on? Pencet Pak. Saya tadi perjalanan ke kantor Pak. Kemana Edwin? Ke kantor Pak. Kantor. Perjalanan ke kantor iya. Oh, gitu. Makanya saya diam aja. tapi saya dengerin kok Pak. Pakai Bluetooth Pak soalnya headset. Oke. Ya, oke. Nah. Ya. Ini contoh ya teman-teman, menurut si Emil Durkheim ya, bahwa menurut dia yang lebih penting di dalam ilmu sosiologi adalah mempelajari fakta-fakta sosial ya. Karena fakta sosial itu bisa terlihat ya. Fakta sosial adalah kekuatan dan struktur bersifat eksternal yang memaksa individu. Ini fakta, ini contoh. Seperti pandemi. Pandemi ini adalah ada sebuah faktor eksternal yang ternyata menghantam struktur sosial masyarakat, dan ini kemudian terjadi perubahan ya, mau tidak mau ya, siapa yang menginginkan ya, dan ini ternyata berefek ya, apa ya, kayak karambol, kayak biliar, ketika dipukul mukul yang lain ya mungkin sebagian besar mungkin terdampak, tapi ada yang ya mungkin terdampak tapi nggak terlalu parah, tapi semuanya pasti
terdampak di zaman sekarang ya. Maka ini menurut saya ilmu sosiologi ini ilmu yang penting sekarang ini ya. Karena ya ini kenyataannya ya, berkaitan dengan fakta-fakta sosial. Ada dua tipe fakta sosial. Yang pertama adalah fakta sosial yang material ya, dan ada fakta sosial non material ya. Kalau fakta sosial material ini adalah sesuatu yang jelas ya, terlihat ya, hitam di atas putih ya. Sedangkan fakta non material ini tidak ya, nggak bisa apa ya, bisa secara fakta, jadi bukan non material ya. Contoh misalnya yang material itu hukum ya, hukum itu tertulis pasti ya. Misalnya contoh yang sekarang barusan ditegakkan ya di luar Jawa Timur ya, di luar Surabaya, di beberapa kota dan beberapa provinsi lain, yaitu adalah e-tilang. Kalau kalian melanggar ya tetap ditilang. Ini jelas ini ya, terlihat ya. Kemudian birokrasi ya, hukum undang-undang yang baru, kemudian aturan-aturan apa ya, surat menyurat atau birokrasi ini terlihat ya. Sedangkan yang tidak terlihat ya budaya ya, seperti tadi itu, di mana budaya unjung-unjung hilang. Hari raya nggak hari raya sepertinya nggak ada bedanya ya, karena waktu itu masih takut-takutnya kalau nggak salah sholat itu aja kayaknya dilarang ya, kalau maksudnya bukan dilarang tapi banyak yang kemudian tidak mengadakan sholat id. Saya lupa kemarin itu saya sholat id atau enggak ya, kayaknya saya sholat id sih. Saya sholat idnya, tapi tetap jaga protokol ya kalau nggak salah ya, tetap sholat idnya. Tapi seingat saya memang nggak banyak ya, nggak banyak masjid yang buka sholat id. Dan kemudian juga ya apa ya, setelah itu ya kembali lagi ke rumah ya. Nah ini contoh ya, ini nggak terlihat ini ya, budaya unjung-unjung hilang ya. Saya ke rumah orang tua saya ya karena saat menganggap ya keluarga datang ke sana ya, bener normalnya masih tetangga aja datang ya, itu tetangga nggak ada yang datang ya, padahal di rumah ya kita masih budaya yang kayak dulu, yaitu menyiapkan snack, menyiapkan kue makanan ya. Kemudian institusi sosial ya. Institusi sosial ini bukan secara yang resmi ya, kalau institusi yang resmi ya namanya institusi pemerintah, lembaga. Ini institusi sosial ya, yang tidak terlihat ya sebenarnya. Contoh misalnya ya itu tadi yang kita namakan sebagai struktur tadi itu ya, siapa yang berfungsi ya, tadi kayak misalnya di keluarga itu ada ayah, ada ibu, ini kan sebenarnya tidak terlihat ini. Masa ada ayah itu ada SK-nya. Nanti kalau misalnya ayahnya nggak ada, kemudian istrinya dapat SK lagi, ini kan nggak terlihat ini ya. Fakta sosial non material ternyata lebih penting kalau menurut Emil Durkheim, karena di situ terhadap ikatan moralitas bersama atau kesadaran kolektif ya. Fakta sosial non material seperti budaya, institusi sosialnya kayak keluarga, terus kemudian tetangga. Ya, ketika ada sesuatu masalah di dalam kampung itu, mereka sudah tahu, mereka harus tanya ke siapa. Ini kan institusi sosial kan, misalnya tanya ke mbah ini, tanya ke pak itu, karena yang dituakan istilahnya kalau di desa ya. Kalau di kota mungkin ke pak ustadz. Ada centung ini apa ini? Oh, ada yang barusan masuk. Oke. Ya, ada ikatan moralitas ya di struktur sosial yang tadi itu ya, ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu secara bersama-sama, kolektif itu bukan individu tapi secara bersama-sama, ada ikatan moral. Oh, ada apa lagi nih ya, ada centung lagi. Oh, ada yang nggak lagi. Ya, saya teruskan. Selamat datang, Theo. Aku nyari-nyari kamu, Theo. Mana aja kamu? Tumben kamu kok siang. Biasanya kamu rajin sekali. Sebelum dimulai, kamu sudah gabung ini.
Kok sekarang barusan gabung? Ada apa, Theo? Oh, dia Tiduran, Pak. tumben itu ya. Tiduran, Pak. Jujur, Pak. Karena aku sudah bilang ya ke kalian, pilih ya, pilih seorang teman untuk mengingatkan ya, siapa misalnya temanmu Edwin misalnya, tolong Edwin itu nanti siapa yang duluan membangunkan temannya, kayak kasusnya teman kantor itu sampai minta temannya untuk membangunkan karena sering terlambat, dan karena sering terlambat sering dipotong gajinya. Dan uang gajinya ini kan nggak dikembalikan ke kantor kan, kalau di kasus di kantor saya. Jadi dia terlambat sehari itu 30.000 kalau saya, itu dimasukkan kayak ke uang kas gitu ya, uang kas. Dan nanti di akhir bulan itu dipetol. dipetol itu biasanya buat nonton film bersama ya, dari biaya yang telat-telat tadi itu ya. Ada yang mungkin telat sekali, ada telat 2 kali, Pak Yusuf telat, kayaknya sih nggak pernah telat sayangnya gitu. Sehingga yang sering telat itu kadang-kadang ngomong gini, teman-teman kalian senang-senang di atas penderitaan saya. Kan nonton bioskopnya itu kan gratis kan, uangnya dari hasil potongan tadi itu lah. Yang teman yang sering terlambat itu dia minta ada temennya yang untuk apa namanya, yang membangunkan, karena alarm itu ternyata nggak ini nggak makan, apa istilahnya bahasa Indonesia, nggak makan, nggak mempan ya, meskipun sudah ngeset alarm ternyata nggak berfungsi ya, teman ini. Karena alarm itu sekali bunyi terus kemudian dimatikan selesai. Kalau teman telepon ditolak, di reject, telepon lagi, reject. Memangnya saya istrinya Pak? Ya kalau teman dekat ya mungkin ya, kalau ya nggak tahu, ini hubungannya tadi itu solid ya, kedekatan, kalau mungkin saling dekat mungkin bisa saling mengingatkan daripada nanti terlambat. Berarti kamu belum absen, Theo? Belum, Pak. Tadi itu saya jam 7 bangun, matiin alarm terus tidur lagi, Pak. Bangun-bangun, loh, jam 9. Ya, oke. Faktor sosial dan material lebih penting karena di situ terdapat ikatan moralitas bersama atau kesadaran kolektif. Durkheim menyatakan bahwa yang termasuk dalam non material ini adalah agama. Ya, ini menurut Durkheim ya. Ia berkeyakinan bahwa agama berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu mendewakan sesuatu atau totemisme menjadi kesadaran kolektif ya. Jadi menurut Durkheim ini ada fakta sosial yang penting, yaitu dinamakan sebagai non material, karena di non material ini di situ ada ikatan moralitas bersama atau kesadaran kolektif ya, secara bersama-sama kolektif ya. Kalau individu bukan kolektif. Lah, yang di dalam non material ini adalah agama. Ya. Siapa yang di rumahnya ada internetnya, atau mungkin saya beri tugas ya. Supaya kalian ternyata bisa paham ya. Kebetulan kemarin ya, mungkin lagi jenuh mungkin ya, saya nonton film ya, lagi jenuh nonton film, 2 film India. Yang pertama judulnya apa ya, Zamir. Yang kedua judulnya PK ya. Judulnya cuma gitu, huruf P dan huruf K besar gitu. Yang menarik dari PK itu adalah pertanyaan-pertanyaan anak kecil itu dijadikan inti dari film itu. Pertanyaan-pertanyaan anak kecil itu dijadikan inti, tapi di situ ya pertanyaan anak kecil dimunculkan dari seorang tokoh ya. Nah, tokoh ini itu ya, coba nanti kalian lihat sendiri deh. Nah, pertanyaan itu ya berkaitan seperti agama. Di manakah Tuhan itu? Gitu ya. Atau ya Pak, dibuat tugas saja untuk meresensi film, tugas kelompok ya. Di mana? Ketua kelas? Tugas gampang ini, senang ini. Halo? Lihat film. Kenapa Rizky? Tugasnya lihat film. Kamu cuma bikin apa ya,
review gitu atau ya apalah terserah mau isi atau apa pokoknya film itu ya. Contoh misalnya saya minta kalian nonton pokoknya film yang berkaitan dengan fakta sosial non material ya, yang tadi itu sudah jelaskan. Contoh kalau mau film itu yang bisa saya beri contoh misalnya film PK itu, film India itu film yang kayak memunculkan pertanyaan. Di situ kalian lihat nanti banyak kayak tanya jawab itu, dialog itu khas anak kecil sebenarnya, tapi orang tua ini pertanyaan waktu kita kecil kayak gitu loh, di manakah Tuhan itu gitu loh ya kan, misalnya ini nanti ada jawaban saking pertanyaannya kan anak kecil. Kalau bisa anak kecil ya sudah kamu diam aja di situ, ini orang desa ini gak bisa didiamkan. Ya itu, ini menurut saya menarik juga ya, menarik juga yang kalau di situ kemudian ya nanti kita lihat lah itu, coba apa ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya bukan tugas, cuma kalian saya rekomendasikan aja nonton kayak gitu ya. Artinya kalian bisa mendapat banyak pengetahuan dari kadang-kadang bukan dari buku pelajaran, ya tetap buku pelajaran, terus kemudian oh ya kayak gini ya, ini adalah fakta sosial di India ya. Memang terakhir-terakhir ini saya banyak nonton film India karena saya merasa sebagai mungkin seorang ilmu sosial ya, seorang ilmuwan sosial, saya ingin tahu juga fakta-fakta sosial yang terjadi ya kan. Selama ini kan kita sudah melihat fakta-fakta sosialnya kayak begini ya, maka terakhir-terakhir ini saya malah juara nonton film Hollywood ya, film barat ya. Bermula saya nonton film Korea itu ya, fakta sosial yang terjadi di Korea. Kita melihat orang Korea, kita merasa orang Korea itu kayak negara maju ya, minimal kayak Jepang ya. Baru kemudian saya lihat film Parasite itu, baru ternyata Korea ini sebenarnya tidak semaju ya mungkin negara maju, dia berjuang untuk maju dan mungkin sebagian sudah, tapi masih banyak atau mungkin sebagian besar atau mungkin sudah kurang dari sebagian besar itu yang kayak Indonesia sebenarnya. Dari situ kemudian saya lihat film-film Korea ya, semua ya, tentu bukan film-film yang Korea drama, yang lebih banyak yang film-film fakta sosial ya. Saya melihat Korea ini kok kayak Indonesia gitu ya, kayak Indonesia, cuma mereka sudah mulai bangkit ya, sudah mulai bangkit. Contoh di dalam sekolah itu ya, kayak misalnya sekolah gini, gurunya mohon maaf ya, misalnya kayak saya gitu ya, akan ngomelin kalian, ngapain kalian itu, Theo kenapa bangun siang gitu, kamu mau jadi apa kamu gitu. Pokoknya marah-marahnya itu wis sudah, kalau misalnya muridnya itu nggak mau kayak yang harusnya yang dituntut oleh negara gitu, marah-marah misalnya ya tadi itu, bagaimana Korea bisa maju kalau kalian seperti ini, dihukum apa kayak gitu. Itu saya lihat itu yang mungkin karena mereka kepingin secepatnya maju ya, dan itu pendidikannya seperti itu. Dan tapi ternyata masih banyak kayak gitu ya. Terus kemudian saya pindah ke film Thailand ya, film-film Thailand. Film Thailand, saya sudah percaya Indonesia wis. Jadi saya nonton film Thailand itu nggak banyak, sudah kesimpulan sama gitu. Kalau Korea pertamanya gara-gara film Parasite yang dapat Oscar itu kok hampir kayak Indonesia ya. Kemudian saya lihat film Korea lagi, ternyata ya memang ada yang kayak di Jakarta gitu, kalau kita lihat di jalan besarnya ya kayak modern, tapi di baliknya gedung-gedung itu kampung. Ya kebetulan saya dulu tinggal di situ teman-teman. Kalau kalian mungkin ke Jakarta hanya selintas lewat pinggir jalan modern ya, dan saya tinggal di baliknya ya. Kerjanya saya di gedung itu, di gedung Jalan Jenderal Sudirman itu. Di baliknya itu ada kampungnya malah ya karena naik sepeda motor aja harus dituntun ya. Itu kampungnya padat ya. Saya tinggal di situ ya, di ngontrak rumah, terus dekat ya, saya cuma naik satu bemo ya, terus kemudian turun, terus kemudian masuk kayak lorong gitu, terus ternyata tembusnya ke gedung-gedung itu, bahkan ada jalannya tuh nggak ada, jadi ditutup pagar gitu ya, pagar tembok, tapi masyarakat di situ menyiapkan tangga itu, kita naik ke situ. Ya kalau enggak muternya jauh, jadi bikin tangga. Karena memang di situ masyarakat, orang-orang pekerjanya ya di belakang gedung itu, di kampung-kampung, di kos-kos itu ya. Di dekat situ banyak orang jual makanan ya, untuk sarapan kayak gitu ya. Baru kemudian ngantor. Jadi sambil jalan itu kita beli, biasanya yang banyak jual itu gorengan gitu ya.
Kalau di sini gorengan kan adanya sore ya, di sana gorengan justru pagi hari. Jadi beli gitu sambil jalan sarapan, sarapan gorengan. Ya, sebentar ini kok ada chatting ini. Oh ya sudah nonton ya kemudian ya, betul kan? Film PK itu bagus. PK itu artinya pemabuk kalau nggak salah, singkatan bahasa India. Ya seperti itu ya. Itu kali ini. Terus kemudian saya lihat film India ya, karena saya membayangkan India itu pasti kayak Indonesia, ternyata lebih parah, ya, lebih parah. Dan saya sekarang masih mempelajari film India, maksudnya bukan mempelajari kehidupan lewat film India ya, karena bagaimana juga kalau saya ke India sana kan butuh banyak biaya dan ada kesempatan di film India lah saya melihat ya, contoh yang nyata, dan di sana ternyata lebih parah sebenarnya daripada di Indonesia. Kita mungkin masih banyak orang miskin, di India lebih banyak orang miskin ya. Dan apa ya, karena memang wajarnya jumlah penduduknya sana banyak sekali, hampir 1 miliar kalau nggak salah ya, pokoknya banyak lah dibanding jumlah Indonesia masih banyak kan India ya. Oke, saya tidak memberi tugas itu, tapi saya sarankan nonton film yang berkaitan dengan apa yang disampaikan sama Emil Durkheim, yaitu adalah fakta sosial non material ya. Ini ya, kalau kita membahas kayak gini itu kalau di kelas itu enak ya, wah diskusi, tapi paling enak lihat itu di film itu ya, film itu dikemas dengan hiburan ya. Kemudian ada ilmuwan lagi yang dinamakan sebagai Hegel ya. Hegel ini yang mencetuskan apa namanya sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu teori konflik dan kritis ya, dinamakan sebagai filsafat tradisional karena udah lama, awal sekali, dan itu kemudian kayak jadi madhab ya. Jadi kalau agama itu ada madhab Syafi'i, Imam, nah ini kemudian di ilmu sosiologi itu juga nanti ada adab ya, madhab ya, mazhab ya, kayak Hegel. Jadi ada yang menganut teori ini, ada menganut teori itu. Nah ini salah satu yang kita sekarang mempelajari adalah madhab konflik dan kritis. Nanti kita akan lihat lagi pakar-pakar lagi yang lain. Menurut Hegel, filsafat tradisional konflik dan kritis adalah tentang dialektika dan idealisme. Dialektika adalah cara berpikir dan citra tentang dunia. Ya, sebagai cara berpikir, dialektika menekankan pada proses hubungan, dinamika, konflik, dan kontradiksi. Dialektika melihat dunia bukan tersusun dari struktur yang statis, tapi terdiri dari proses, hubungan, konflik, kontradiksi. Pemahaman dunia ini seperti ini, kemudian melahirkan gagasan-gagasan tentang komunikasi. Sedangkan idealis ya mementingkan pikiran dan produk mental daripada kehidupan material. Jadi kalau kita melihat sebenarnya antara dialektika dengan idealisme ini kayaknya bertolak belakang ya. Jadi kalau dialektika itu lebih mementingkan pada kenyataan, sedangkan idealisme itu lebih mementingkan pada seharusnya ya. Maka kita sering dengarkan ada kok idealis ya. Idealis itu berarti dia mendasarkan kehidupannya itu pada seharusnya ya. Sedangkan ada orang yang mungkin pikirannya adalah praktis ya, melihat pada kenyataannya. Nah ini di sini, maka dari situ kemudian ada yang namanya konflik ya. Jadi ketika idealis yaitu adalah mementingkan pikiran produk mental ya, produk apa ya, rohani yang lebih penting daripada kehidupan material. Ada sesuatu yang harusnya seperti ini ya. Tapi kemudian ada di mana ada proses hubungan, dinamika, konflik, kontradiksi di dalamnya. Di sini melihat ada sesuatu yang dinamis ya, dinamis ya. Jadi misalnya begini ya, kita menginginnya, misalnya saya seorang idealis ya, atau seseorang yang mempunyai pikiran idealisme ya, itu adalah kita mikir bagaimana kalau kemudian pembangunan ini berjalan rata ya, semuanya sama-sama kaya, semuanya sama-sama sejahtera, semuanya sama-sama sekolah yang bagus, semuanya sama-sama punya mobil ya, ini idealis ya. Tapi faktanya mungkin ada yang tidak sekolah di bagus, alih-alih sekolah bagus malah tidak sekolah ya, karena tidak mampu
membiayai. Di film kemarin di India itu ada di film judulnya Lion ya. Film ini sebenarnya bukan film India. Ini film kayak, pernah lihat film Slumdog Millionaire yang dapat Oscar itu? Ada yang pernah nonton film Slumdog Millionaire? Belum, Pak. Teman-teman suka nonton film kan? Karena memang saya sejak kecil juga nonton film ya, bahkan waktu kuliah. Nontonnya film kartun, Pak. Kayak Naruto gitu ya. Oh, saya suka banget Pak Naruto, Pak. Ya, film-film apa istilahnya? Manga Jepang gitu ya. Manga Manga Jepang, animasi Disney juga seneng saya, Pak. Ya, saya sembarang sih, semuanya suka ya. Pokoknya ada waktu aja. Waktu saya kuliah seperti kalian, malah saya punya planning ya, bukan planning, apa ya, target ya. Target bahwa setiap minggu itu saya harus nonton film 2 kali. Ya, hari apa? Misalnya hari Senin sama hari Kamis ya. Jadi saya sudah punya schedule ya. Setiap hari Senin saya akan datang ke bioskop ya. Datang di bioskop, saya baru menentukan film, nonton film ya di situ, saat di situ. Kadang-kadang memang saya datang di hari Kamis itu filmnya masih belum berubah. Akhirnya film, karena memang sudah datang ke sana, akhirnya nonton film apa yang ada ya, karena memang saya paksakan ya, karena memang waktu itu saya sudah punya uang ya, saya sudah kerja, punya duit, dan saya juga nonton film ya. Dan pada waktu itu nonton film ya mau tidak mau di bioskop ya. Kalau nggak salah belum ada DVD player ya. VCD mungkin sudah ada ya, tapi ya DVD jelas belum ada. Kualitas VCD jelek, mending di bioskop ya. Kalau sekarang justru bioskop ya mungkin tantangannya, karena kualitas di rumah ada yang kualitas setara kayak bioskop ya, kualitasnya bagus, sound systemnya bagus ya, sehingga mungkin bioskop sekarang buat apa juga ya. Nah, kemarin yang saya tonton itu kayak film Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire film Hollywood, tapi mengambil segmen India, tokoh-tokohnya, bintang filmnya di India. Sama kayak film Lion kemarin itu yang saya tonton, itu film Australia. Yang bikin orang Australia, bintang-bintangnya sebagian orang, karena kejadiannya memang di Australia dan di India. Ya. Nah ini saya melihat bahwa India itu sistem pendidikannya itu parah banget ya. Jadi masih mending Indonesia sebenarnya. Dan terakhir ini saya cuma fokus nonton film India yang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin berkaitan dengan sekarang saya lagi sebagai dosen ya, saya ingin tahu pendidikan di India seperti apa ya. Jadi kalau saya melihat itu di sana itu perbedaannya itu sangat menyolok ya. Di satu pihak ada banyak anak yang tidak sekolah, sebagian besar sekolah negeri, tapi sekolah negeri itu jelek banget ya, dibandingkan di Indonesia lebih parah. Tapi di lain pihak ada beberapa sekolah swasta yang keren banget guys. Sekolah SD itu kalau di sini itu mungkin gedungnya itu kayak perguruan tinggi, luas gitu ya, lengkap fasilitasnya kayak gitu ya. Nah itu ada yang seperti itu. Itu kalau kalian nonton perbandingan kayak itu, lihat film India judulnya Hindi Medium itu menggambarkan sebuah keluarga yang kepingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus ya. Di sekolah yang bagus, dan ternyata sekolah bagus di India ini nggak banyak, sehingga dia menghalalkan segala cara bagaimana supaya bisa sekolah di situ. Padahal ini cuma sekolah masuk SD, malah masuk TK ya, masuk TK masuk SD, pokoknya awal lah, bukan perguruan tinggi ya. Tapi SD itu ya Allah kayak perguruan tinggi ya. Dan memang saya baca ya, kadang-kadang setelah nonton film saya lihat faktanya gitu. Ya memang begitu ya, memang di Indonesia kan masih belum ada sekolah yang sifatnya sekolah berasrama. Ya, sekolah berasrama itu artinya ada asramanya. Sekolah umum tapi berasrama ya. Kalau sekolah agama di Indonesia sebenarnya banyak ya, yaitu di pondok itu sekolah berasrama, tapi sekolah agama, tapi sekolah umum. Kalau di India ada ya, karena mereka dijajah sama Inggris. Di Inggris itu ada sistem pendidikan yang berasrama ya, yang terkenal itu Eton College ya. Eton College ini kalau para putranya, para anak-anaknya bangsawan ini, mereka disekolahkan ke sana, termasuk pangeran-pangeran gitu ya. Terus kemudian para orang-orang kaya sekolah di sana, mereka tinggal
Ya kalau mungkin kalian pernah lihat Harry Potter ya kayak gitulah. Sekolahnya berasrama ya, sekolah berasrama. Tapi di Indonesia belum ada. Yang saya tahu ya bikinan pemerintah dulu ya, yaitu Satria Nusantara. Ya sekarang mungkin masih sudah ada beberapa. Saya sudah mempelajari, tapi masih kebanyakan masih apa ya, semi-semi kayak militer gitu ya. Kayak di Jawa Timur itu ada 5 sekolah asrama, tapi masih setingkat SMA ya. Nah ini di sana sudah mulai SD juga ya, mulai SD itu sudah ada sekolah asrama. Karena di luar negeri, di Inggris sebagai patokannya India banyak, di Indonesia masih belum melihat saya. Ya itu kalian lihat film Hindi medium. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, salah satu orang yang yang masuk di dalam madhabnya Hegel ya. Jadi Hegel ini orang tua yang sebenarnya pendirinya, salah satu muridnya gitu ya, pendukungnya adalah ilmuwan yang namanya Karl Marx. Ya. Karl Marx ini yang justru terkenal dengan teori konfliknya, padahal sebenarnya penemu teori konflik itu adalah Hegel ya. Tapi kalau kita lihat itu, kalau ditanyakan apa yang terkenal dari Karl Marx, atau kita balik siapa yang menemukan teori Karl Marx, teori konflik, pasti Karl Marx. Dan siapa Karl Marx penemu teori konflik ya. Nah, Karl Marx ini orangnya awalnya adalah idealis ya tadi itu mendasarkan pada sesuatu ya. Dulu waktu saya kuliah ada istilah namanya utopia. Utopia ini membayangkan kehidupan manusia itu kehidupan yang ideal ya, saling apa ya, saling hormat menghormati, damai, sama saling kaya, semua saling sejahtera kayak gitu ya. Tapi di dunia ini kan belum ada yang sampai kayak gitu ya, yang kayak itu. Makanya orang-orang yang punya pikiran seperti itu dinamakan utopis. Utopis ini bahasa halusnya dari penghayal penghayal, pemimpi. Karena itu nggak mungkin ngayal kamu gitu loh, mana ada seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kan namanya idealis kan, lebih sifatnya abstrak ya. Dan dia memperjuangkan itu. Karl Marx termasuk awalnya itu ya, idealis ya. Tapi kemudian dia berubah ke materialis ya. Kalau materialis tadi sebaliknya, kalau idealis di awang-awang abstrak ya, sedang materialis ini yang positif ya, sesuatu yang berkaitan dengan yang nyata. Kamu bekerja kenapa? Saya bekerja ini apa? Misalnya kamu ngapain kerja di sini? Oh, di sini saya bisa memajukan kesejahteraan masyarakat gitu lah. Gajimu berapa? Segini loh, kecil gitu. Gak apa-apa, tapi saya peneng, puas. Nah ini idealis ya. Tapi kalau kemudian aku nggak mau kerja di sini ya, gajiku kecil, aku mau jadi situ aja. Mau kenyataannya dengan ilmuku aku bisa diterima di situ. Kenapa di situ? Gajiku besar, dapat mobil, dapat ini. Nah ini materialis ya, positif. Dia mendapatkan sesuatu yang terlihat. Sedangkan dia juga dapat materialis, tapi ya masih juga mendasarkan pada idealis ya. Karena sampai misalnya meskipun digaji kecil, tapi dia mau ya, karena mungkin ya itu tadi nggak semata-mata hanya dapat itu ya, tadi itu diharap berdapat sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Kalau kita lihat itu banyak loh ya. Saya kan sekarang ikut di beberapa grup yang seperti itu. Saya kadang-kadang dapat kiriman apa ya, foto atau video itu para guru ya. Kalau guru naik sekolah itu naik sepeda motor trail ya, pakai sepatu boot itu ya, jalannya itu enggak jalan yang kayak kita bayangkan, jalannya itu kayak lumpur gitu ya. Bahkan yang kemarin saya lihat di video itu sepeda motor metik itu, mak-mak itu jalannya itu kayak lumpur. Itu tiap hari kayak gitu ya. Kemudian ada yang saya lihat itu ada guru yang ke sekolah naik sampan ya, kayak gitu ya. Bisa saja mungkin sudah berjuang kayak gitu, penghasilannya masih jauh banget dibanding mohon maaf itu misalnya pengemis ya. Karena kemarin saya baca ada teman yang di Sidoarjo ini datang ke bangsa kayak Alfamart itu, melihat itu di teras itu ada beberapa ibu-ibu gitu yang lagi menghitung uang recehan ya. Nah ini dari fisiknya itu dia seperti pengemis ya. Gitu. Ditanya sama dia, dapat berapa Bu hari ini gitu. Karena dia berniat uang tadi itu mau ditukarkan ke Alfamart, Indomaret tadi itu menjadi uang yang besar, uang recehan tadi itu.
Walah mas, tak pikir sampai ngekei kayak gitu. Dia nggak mau jawab, ya nggak mau jawab. Ya. Berapa dapat? Akhirnya dia karena penasaran, dia tanya ke kasirnya, Mbak, berapa biasanya mereka nukar ini? Sekitar 150.000 sampai 200.000 Pak sehari. Jadi dia dapat ditukarkan ke Mbak tadi itu setiap hari ya gitu. Ya. Terus kemudian dia nuliskan itu di Facebook, ada temannya komentar, wah. Kalau anggap aja 150.000 dikalikan 30, berarti kan dapat 4,5 juta. Wah itu lebih banyak dibanding gaji saya ngajar. Gaji saya ngajar, gaji honorer paling cuma 500.000 sebulan ya. Ini mereka mau mungkin karena idealis ya, mau mencerdaskan generasi muda kayak gitulah ya. Gitu. Marx terkenal dengan ide tentang potensi manusia dan kerja yang berperasaan. Karl Marx berperan penting dalam menumbuhkan kajian komunikasi dalam sosiologi, dan Marx menekankan pada kerja dan interaksi sosial. Ya, nanti kita akan lebih dalam tentang Karl Marx ya. Kemudian ada Habermas. Habermas ini dalam kajiannya adalah dalam masyarakat terhadap potensi tindakan kerja rasional, propulsif, dan tindakan komunikatif, interaksi. Tindakan komunikatif merupakan dasar daripada ilmu sosial dan teori komunikasi. Tindakan komunikatif ya tindakan menyampaikan pesan kepada orang satu dengan orang lain. Karena tadi itu masyarakat itu butuh manusia yang lain, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Nah, untuk bisa menyampaikan keinginannya antara manusia itu dengan manusia lain, maka kemudian mereka menggunakan komunikasi. Coba bayangkan, kita butuh sesuatu tapi tidak bisa berkomunikasi. Ya contoh di film PK itu. Film PK ini tokohnya itu sebenarnya alien ya. Alien datang ke India. Alien ini kan nggak bisa, jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa mengutarakan gitu, nggak bisa. Jadi ya ini contoh ya, ini di film itu makanya melihat ilmu sosial, oh iya ya kayak gitu. Bayangkan wajahnya kayak orang India, ya karena dalam filmnya India ya, Amir Khan ya. Tapi nggak bisa berkomunikasi ya, untungnya dia bisa belajar ya, orang ya digambarkan alien ini cerdas ya, hanya dalam 6 jam bisa bisa mempelajari bahasa. Normalnya kita nggak mungkin 6 jam bisa mempelajari bahasa, kecuali Matrix ya. Matrix itu mempelajari sesuatu lewat beberapa detik aja ya. Ini yang kemudian butuh alat lagi, butuh kegiatan lagi yang dinamakan sebagai komunikasi. Komunikasi ini yang kemudian timbul, yang diciptakan masyarakat agar kemudian bisa menjembatani kepentingan manusia satu dengan manusia yang lain. Maka memang tiap kelompok di situ kemudian bahasanya berbeda-beda karena mereka bikin kesepakatan. Misalnya untuk benda ini namanya ini, benda itu namanya itu. Padahal bisa saja di tempat yang lain benda itu mungkin namanya yang lain lagi. Ya, ini yang kemudian yang dinamakan sebagai bahasa. Bahasa ini adalah alat sebagai komunikasi. Ya. Yang itu bisa digunakan untuk bisa menyampaikan ya. Jadi itu yang bisa digambarkan sebuah kegiatan yang diciptakan manusia untuk bisa berinteraksi. Ya. Kemudian ada John Dewey. Ya, John Dewey terkenal dengan filsafat pragmatis. Ya. Yaitu sebuah gagasan dikatakan benar apabila berfungsi dalam praktis, dalam praktek, ya, dalam praktisnya, ya. Yaitu sesuatu dia mengatakan benar kalau kemudian berfungsi dengan benar dalam kenyataannya. Jadi kalau nggak benar ya nggak usah dipakai. Makanya di sini ada, kalau tadi ada istilah orang idealis, nah ini ada orang lagi istilah pragmatis. Itu pragmatis ya, pragmatis itu gampangnya kalau istilahnya di kenyataan itu dibuat gampangnya, dibuat enaknya, yang penting jalan. Mungkin tidak ideal, mungkin tidak benar ya, tetapi itu jalan. Ya, pragmatis menolak dualisme pikiran dan menolak dualisme, ya ini adalah pikiran dan materi. Artinya gagasan-gagasan harus bermanfaat bagi masyarakat dan harus memberikan kontribusi pada perilaku manusia. Jadi si John Dewey ini, ilmuwan ini,
mengemukakan teori yang dinamakan pragmatisme, artinya harusnya ya ilmu-ilmu ya atau gagasan-gagasan ya itu harus bermanfaat bagi masyarakat ya dan harus memberikan kontribusi pada perilaku manusia secara berguna ya. Kalau cuma hanya gagasan-gagasan kemudian tidak berguna ya buat apa ya, misalnya tadi itu yang makanya ini sebenarnya John Dewey ini bertolak belakang dengan si Hegel yang tadi itu yang sifatnya idealis ya. Idealis ini nggak bisa diwujudkan secara praktek ya. Gimana bentuknya ya nggak ada. Tapi kalau pragmatis ini pokoknya selama bisa dimanfaatkan dan itu berguna ya itu kita pelajarin, itu yang kita kembangkan. Contoh misalnya bagaimana membuat pesawat misalnya. Loh, pesawat ini ada guna, iya. Dengan pesawat ini karena tidak menggunakan jalan ya sehingga bebas macet. Dan ternyata dengan pesawat ini ternyata lebih cepat ya, gak ada orang nyabrang, gak ada perempatan jalan ya, jalannya selempang. Jakarta Surabaya bisa ditempuh 1 jam. Naik kereta yang paling cepat sekalipun, yang premium sekalipun, yang cuma dari Jakarta ke Surabaya itu cuma berhenti di Semarang aja, itu pun cuma 9 jam ya, 9 jam ini 1 jam. Jadi berarti perlu dikembangkan itu ya, perlu dikembangkan pesawat ini karena bermanfaat. Tapi kalau mengembangkan misalnya apa daya misalnya ya, buat apa, ada manfaatnya enggak gitu misalnya ya, ini orang yang dinamakan sebagai pragmatis. Jadi kesimpulannya, sejak awal sosiologi berhubungan dengan interaksi sosial dalam masyarakat. Comte menyebutnya social dynamic, Durkheim menyebutnya sebagai kesadaran kolektif, Marx menamakan sebagai interaksi sosial, tindakan komunikasi, kalau menurut Habermas. Ini ikhwal lahirnya perspektif sosiologi komunikasi. Jadi sosiologi komunikasi menempuh 2 jalur, ya ini adalah struktur fungsional, yaitu Comte dan Durkheim, dan kemudian konflik kritis, Marx, Habermas, dan Dewey. Jadi kayak ada 2 madhab ya. Madhab yang pertama yang menganut paham struktur fungsional, di sini ilmuwannya itu ada Comte, ada Emil Durkheim ya. Kemudian ada yang menganut paham konflik kritis. Di sini ilmuwannya adalah Marx, Habermas, Dewey. Ya. Mungkin demikian, hari ini kita kuliah masuk di dalam teori-teori sosiologi ya. Ini belum teori sosiologi komunikasi. Jadi kita masih mempelajari tentang lahirnya sosiologi, kenapa sosiologi itu muncul ya. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi teori-teori lebih dalam lagi, karena tadi itu cuma masih secara garis besar ya. Contoh Karl Marx tadi itu belum dijelaskan secara detail, dan kemudian ada beberapa ilmuwan ya, ilmuwan yang kemudian membantu perkembangan ilmu sosiologi komunikasi. Contoh misalnya dari Sigmund Freud ya. Sigmund Freud ini adalah pakar psikologi, tapi dari ilmunya ini dia menyumbang banyak peran penting di dalam ilmu sosiologi komunikasi. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan, ada tugas? Nggak ada ya. Tapi kalau misalnya dianggap tugas ya silakan kalau kalian punya waktu. Ya ini memang sekali lagi sukses tidaknya saya serahkan ke kalian ya. Kalau saya memaksa takutnya nanti kayak gitu. Jadi kalau kalian memang ingin mau lebih mendalamin, dan ini saya contohkan adalah dengan cara menyenangkan, lihat film ya, lihat film yang tadi itu yang dikatakan tentang masalah positivisme dan macam-macam, lihat film-film yang misalnya berkaitan dengan itu. Saya rekomendasikan film PK ya. Saya lihat film PK ini yang film yang terlalu jujur bicara tentang agama ya. Saya yakin kalau misalnya diputar di Indonesia heboh, tapi di India katanya lebih heboh lagi ya. Tapi untung dia nggak terlalu sampai nukik ke dalam ya, tidak menukik ke dalam. Tetapi di negara India yang konflik antar agama, konflik tentang ras, konflik tentang kasta, di sana kan kasta-kasta itu sangat kentara sekali dan sangat kuat. Film ini bisa membuat ya itu tadi semakin menganga, tapi si pinter ya dikemas dengan itu. Tapi itu memang
pertanyaan-pertanyaan anak kecil ya, pertanyaan anak kecil dan kemudian dewasa, pertanyaan itu kita tidak munculkan. Padahal pertanyaan itu mungkin muncul di dalam hati dan kita matikan mungkin logika kita dan perasaan kita ketika mau munculkan pertanyaan itu dan menjawab pertanyaan itu. Ya lucu banget ya, film itu orang dewasa tapi kayak menggunakan akal pikiran anak ya. Dan itu sebenarnya benar ya, kayak pertanyaan anak. Makanya saya senang sekali kalau ada anak kecil itu terlalu terlalu kritis ya, karena memang pertanyaan-pertanyaan itu memang benar dan kita harusnya tidak boleh mengenting sudah kamu diam aja ikutin ini, kalau seperti itu berarti namanya dogma, padahal sebenarnya mereka ingin menggunakan logikanya itu mati dalam ya, tentu memang ada yang mungkin tidak bisa dipahami dengan logikanya dia, logikanya masih anak kecil, tapi pastilah sesuatu itu bisa dipahami dengan logika kalau itu benar ya, cuma mungkin sekarang belum mencapai, belum dengan pengalaman dia yang masih minim, ilmu yang dia miliki belum banyak, tentu masih belum bagaimana ya, belum bisa menjangkau ya kayak gitu ya. Tapi tidak berarti langsung ditutup dengan itu ya. Film-film seperti itu atau mungkin nanti saya tulis ya film itu reviewnya, silakan kalian nonton ya, kalau perlu silakan review seperti saya kalau saya punya kesempatan bikin. Mungkin kita diskusikan di grup ya, karena memang menarik sekali bahwa memang fakta sosial ini ya ini yang terjadi, memang ini yang melingkupi kita belajar apapun IPA dan macam-macam itu di luar manusia, padahal yang selama ini yang penting ya antar manusia. Toh kenyataannya dulu nggak ada pesawat, nggak ada internet bahkan saya belum mengenal internet dulu waktu kecil, ya bisa hidup ya. Tapi coba tanpa manusia, bisa hidup nggak? Nah, nggak ada. Ya. Tapi tanpa alat itu kita bisa hidup. Kenapa HP? Bisa. Ya, dulu malah saya nggak punya HP, bahkan sebelum itu nggak punya telepon. Bisa ya, tapi tanpa manusia. Ya, kan ilmu sosiologi sebenarnya ilmu penting ya. Cuma ya tadi karena ilmu sosiologi bukan ilmu pasti. Mempelajarinya pusing karena harus banyak dipelajarin karena berubah terus, dinamis terus ya. Kalau ilmu alam tetap berhenti selesai ya, ilmu yang ditemukan oleh Newton sampai sekarang ya tetap ya ilmu teori gravitasi ya, hukum Newton ya. Oke, sudah pukul 9.13, kita harusnya selesai pukul 9.10. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, absen saya jadi bolong lah ini Pak. Ya, nanti kamu Japri ke aku aja, Theo. Kita diskusikan. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ketua kelas? Tugas? Enggak, saya berikan tugas ya. Tugas kalian masih 2. Ya, belum saya mau tambah lagi. Kalau kelas lain, setiap pertemuan ada tugas. Kalian kan sudah kelas akhir, mungkin tugasnya sudah banyak ya, bener nggak? Ya Pak. Kayak mengerjakan skripsi malah ya? Ya, itu bukan skripsi lagi Pak. Ada laporan magang, terus banyak Pak. Ya, saya kurangin aja, yang ada di kelas kalian aja yang saya beri tugas. Tapi itu ya tetap belajar teman-teman, kalau nggak diberi tugas nggak belajar itu kayaknya. Apalagi saya dianggap seperti radio rusak. Saya panggil-panggil nggak di mana. Ya wes, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak.